Di episode sebelumnya, terkuak alasan Wulan membatalkan pernikahan dengan Reno. Selain urusan karir, tampaknya Wulan belum siap untuk menikah di usia muda. Hal itu yang membebani pikiran putri Pak Ahmad hingga memutuskan hubungan secara sepihak. Hingga suatu hari, Ahmad Kusumawijaya mendapat kabar buruk terkait kematian ayah Reno yang disusul dengan penemuan belatung serta rambut dan paku di kediaman Pak Ahmad. Tepat di malam selebrasi anniversary Ahmad dan Astuti, pria pengusaha kaya raya itu memuntahkan darah disertai paku dan segera dibawa lari ke rumah sakit terdekat. Malam itu juga, Wulan menyetir mobil membawa ayah serta keluarganya untuk berobat ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, Ahmad selalu mengeluhkan bagian perutnya yang terasa sangat sakit seperti tertusuk dari dalam. Wulan terpaksa harus kebut-kebutan di jalan agar segera sampai di instalasi gawat darurat. Ahmad langsung dibaringkan di atas ranjang sembari terus mengeluh kesakitan. Dokter yang berjaga langsung memeriksa kondisi Pak Ahmad sembari bertanya makanan apa yang dikonsumsi terakhir kali. Wulan dan Astuti menjawab dengan panik jika Ahmad memakan kue dan minum air putih lalu langsung muntah-muntah. Suster melonggarkan pakaian pria itu namun kondisi Pak Ahmad semakin memburuk. Ia bangkit sembari berteriak hendak muntah lagi. Suster langsung memberikan nampan dan... Wulan, Wisnu, dan Astuti tampak syok melihat tawon besar keluar dari mulut Ahmad. Dan film pun dimulai. Adegan kembali ke masa lalu tepat 2 minggu sebelum Wulan menikah dengan Reno. Sore itu, Wulan menyempatkan diri bertemu dengan teman dekatnya di kafe ternama. Mereka merayakan kabar bahagia terkait rencana pernikahan Wulan. Dua sahabat Wulan sudah lebih dulu meniti karir di perusahaan ternama. Sementara itu, Wulan masih baru mulai kerja dan merintis semuanya dari nol. Dua teman Wulan masih sibuk menghubungi klien mereka meski di luar jam kerja. Wulan yang bengong sendirian terpaku melihat sebuah keluarga dengan satu anak yang repot menenangkan anaknya agar tidak berlarian ke sana kemari. Kenangan itu terhempas ketika Wisnu membuyarkan lamunan Wulan mengabarkan jika ayah mereka sudah mendapatkan kamar inap. Kala itu, hari sudah pagi namun kondisi Ahmad masih belum juga membaik. Dokter menunjukkan hasil rongsen paru-paru Pak Ahmad di mana tak ditemukan keanehan suatu apapun. Wisnu keheranan dengan kasus ayahnya yang memuntahkan tawon besar dari dalam mulutnya. Dokter menjelaskan jika tawon itu berasal dari makanan yang dikonsumsi Ahmad. Makanan yang terkontaminasi benih atau telur tawon dengan jenis tertentu bisa masuk ke dalam perut, menetas dan keluar melalui mulut. Beberapa spesies parasit mampu menetaskan telur dan dikembangbiakan di dalam perut spesies lainnya, seperti tawon Glyptophanteles. Darah yang dimuntahkan kemungkinan karena terjadi pendarahan di dalam pencernaan sang ayah. Dokter masih harus mencari lokasi tepat sarang tawon yang bersemayam di tubuh Ahmad, apakah di liver, lambung, ataupun organ dalam lainnya. Ahmad merayu dokter agar dirinya bisa segera pulang dan menjalani rawat jalan di rumahnya. Sayangnya, sang dokter menyarankan agar Pak Ahmad tetap berada di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjutan minimal 1 hari lagi. Di tempat lain, Esa membakar bangkai temuan yang terbungkus kain kusam di bawah lantai kayu rumahnya. Berbagai kelabang keluar dari bangkai itu menyelamatkan diri dari panasnya api neraka. Esa sampai keheranan melihat bangkai yang dibakar itu bisa bergerak dan menggeliat seperti kesakitan. Di waktu yang sama, Pak Ahmad masih dirawat intensif di rumah sakit Cempaka. Wulan tampak menunggu ojol yang membawakan makanan untuknya di pintu rumah sakit. Setelah mengambil makanan yang dipesan, Wulan bergegas kembali ke kamar inap ayahnya dan makan bersama keluarga. Wisnu tampak sangat pucat seperti orang sakau hingga tidak bisa fokus diajak bicara ayahnya sendiri. Melihat keadaan adiknya yang tampak pucat pasi, Wulan pun menyadarinya. Sembari memberikan makanan pesanan Wisnu, Wulan berbisik agar adiknya lebih berhati-hati mengkonsumsi obat-obatan terlarang karena mereka berada di rumah sakit. Ponsel Wulan berdering mendapat panggilan dari nomor tak dikenal. Gadis itu keluar dari kamar untuk mengangkat telepon yang bisa ditebak jika itu adalah Reno. Pria sinting itu tak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menutup kembali teleponnya. Masa lalu, perjalanan cinta Reno dan Wulan tampaknya masih sangat membekas di benak mereka berdua.
Reno masih ingat betul ketika makan malam romantis bersama sang pujaan hati. Sembari membicarakan rencana pernikahan, Reno menawarkan ballroom eksklusif di Paku Bumi Park sebagai tempat resepsi mereka berdua. Pria itu sangat terlihat antusias dan siap memberikan yang terbaik di acara pernikahan mereka nanti. Sayangnya, Wulan tak sependapat. Ia menenggak minuman dan langsung berkata jika Wulan tak bisa menikah dengan Reno. Gak bisa nikah sama kamu. Awalnya, Reno berpikir jika ungkapan Wulan hanya guyonan semata. Sayangnya, keputusan Wulan saat itu sudah sangat bulat dan membuat Reno berteriak murka di restoran. Reno meminta pada Wulan agar mempertimbangkan lagi keputusan itu dan berjanji tidak akan merusak karir pekerjaan Wulan. Gadis itu malah melepas cincin pertunangan di jari manisnya dan mengembalikan cincin itu pada Reno. Di rumah sakit, Wulan dan ibunya makan di kantin sembari membicarakan telepon aneh dari Reno yang tidak berkata apapun saat berbicara dengan Wulan. Hari sebelumnya, Reno sempat membuntuti Wulan di kantor dan menerornya saat hendak pulang dari parkiran mobil. Wulan mengira jika Reno hendak meminta maaf karena kejadian di parkiran itu. Astuti menasihati anak gadisnya untuk mengikhlaskan kejahatan orang lain dan tidak mengungkit kekhilafan Reno yang mungkin masih kecewa dengan sikap Wulan. Ibu meminta Wulan untuk lebih tegar dan menerima semua konsekuensi dari keputusannya membatalkan pernikahan termasuk jika Reno tidak bisa memaafkan Wulan. Di tempat lain, Esa masih sibuk membuka berkas lama milik sang ayah, Pak Bondan. Ia menemukan potongan berbagai artikel terkait pemberitaan kasus pembunuhan berantai. Di bawah artikel koran itu tersimpan videotape yang direkam pada tahun 1998. Kala itu, Pak Bondan mendampingi Ahmad untuk meresmikan perusahaan energi yang bernama PT AKW, merupakan singkatan dari Ahmad Kusumawijaya. Esa merekam video itu menggunakan HP-nya untuk ditunjukkan pada Pak Ahmad saat bertemu nanti. Di perjalanan ke kamar, Wulan mendapat telepon dari bosnya, Bang Oto. Pria itu mengabarkan jika Ibu Liliana sudah menandatangani investasi lembar berjangka perusahaan mereka. Meski demikian, Liliana meminta agar eksekusi ditunda beberapa waktu. Wanita itu memiliki guru spiritual di Gunung Kawi yang melarangnya untuk berinvestasi dalam waktu dekat ini. Liliana membicarakan adanya angin buruk yang datang dari arah utara. Otto menghargai keputusan Liliana, terlebih lagi klien pentingnya itu sudah menandatangani surat perjanjian investasi di perusahaan mereka. Wisnu terlihat seperti orang kelelahan berjalan menuju ke kamar kecil. Sembari mencuci muka, Wisnu menyalakan air keran wastafel dan menenggak sebutir obat terlarang. Seketika itu muncul seekor tawon besar yang hinggap tepat di cermin itu. Wisnu sampai keheranan bagaimana bisa di kamar mandi rumah sakit ada tawon masuk sebesar itu. Astuti sibuk menyuapi suaminya makanan hingga lagi-lagi Ahmad merasa ada sesuatu yang mengganjal tenggorokan. Astuti segera memberikan air putih yang ditenggaknya perlahan. Sayangnya rasa tersayat di tenggorokan tak kunjung hilang. Ahmad batuk-batuk seperti tersedak hingga kesulitan bernafas. Wisnu yang teler sampai melongo melihat kondisi ayahnya itu. Wulan sampai berteriak kencang menyuruh Wisnu untuk mencarikan suster. Ahmad terkulai di lantai sembari memasukkan jari ke dalam mulutnya agar benda yang menyumbat kerongkongannya itu bisa keluar dengan mudah. Seketika itu, Ahmad jatuh pingsan setelah memuntahkan beberapa tusuk paku dari mulutnya. Beberapa jam berlalu, Wulan dan Astuti duduk di luar ruangan bersama dua dokter yang memeriksa Ahmad. Mereka mempertanyakan kondisi Ahmad yang semakin memburuk. Dokter masih belum tahu pasti penyebab kondisi kritis pasiennya. Mereka kembali meminta waktu lebih untuk melakukan observasi serta pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, Esa terus menghubungi Ahmad bersikeras untuk bertemu. Karena kondisi Ahmad sedang sakit keras, panggilan Esa dihiraukan begitu saja. Wulan mulai berpikir untuk memindahkan ayah ke rumah sakit lainnya. Astuti tampak tak setuju terlebih lagi melihat kondisi Ahmad yang tak kunjung membaik. Si Wisnu justru curiga dengan kejadian beruntun yang terjadi di rumahnya. Ia sampai mencari tahu hubungan Paku dengan teluh ilmu hitam yang sering dibicarakan orang-orang. Dari keterangan di internet, orang yang terkena teluh akan mengalami kesakitan yang sangat parah dan tak bisa didiagnosa dokter apa penyebabnya. Wisnu berkata pada ibu dan kakaknya terkait bacaan di internet yang membenarkan jika Paku adalah sarana teluh yang ditujukan untuk menyakiti orang lain.
Wulan meminta adiknya untuk tidak membicarakan hal tak masuk akal. Wisnu pun menegaskan jika 2 hari yang lalu Wulan baru saja menemukan rambut beserta paku di wastafel kamar mandi rumah mereka. Astuti sampai terkejut mendengar cerita itu dan meminta kedua anaknya untuk tenang terlebih lagi karena Ahmad masih terlelap tidur. Telepon misterius masuk ke ponsel Astuti dan segera dibawanya pergi dari kamar. Ternyata telepon itu dari Rima yang masih kekeh minta uang bulanan kepada Ahmad. Astuti menjelaskan jika suaminya kini sedang sakit keras dan minta pengertian mantan suaminya itu untuk lebih bersabar menunggu Ahmad siuman. Mendengar ibunya mendapat telepon dari Rima, Wisnu justru menuduh tante Rimalah yang mengirim teluh pada ayahnya. Wulan yang skeptis membungkam omongan adiknya dan meminta agar Wisnu tidak membahas hal itu di depan ibunya. Nanti kalau dia sudah baik, nanti. Esa berselancar di internet mencari tahu kontak perusahaan Pak Ahmad untuk bertemu di kantornya. Setelah dihubungi, pihak perusahaan menolak memberitahu letak rumah sakit Pak Ahmad dirawat. Esa mendesak dengan dalih ingin mengirimkan bunga. Setelah mengetahui lokasinya, Esa segera bertolak ke rumah sakit Cempaka. Kala itu, Ahmad sedang menjalani pemeriksaan USG untuk mengetahui isi di dalam perutnya yang sakit. Astuti, Wulan, dan Wisnu tanpa resah menunggu hasil pemeriksaan ayahnya yang tak kunjung keluar dari USG. Awalnya, pemeriksaan berjalan lancar tanpa ada gejala suatu penyakit tertentu. Ahmad sangat antusias dan meminta pada dokter agar bisa pulang lebih cepat. Dokter meminta Ahmad untuk bangkit dari tidurnya tiba-tiba. Permukaan perut Pak Ahmad bergejolak hingga membuat pria itu berteriak kesakitan. Mendengar teriakan itu, Wulan dan Astuti buru-buru masuk untuk memeriksa kondisi Ahmad. Terpaksa dokter menyuntikkan obat penenang agar pria itu tak terus-terusan memberontak. Mereka membawa Ahmad kembali ke kamar dengan menggunakan kursi roda. Saat itu, Esa sudah menunggu di koridor dan langsung menyapa Wulan. Ia memperkenalkan diri sebagai anak dari rekanan bisnis Pak Ahmad. Esa mengajak Wulan untuk berbicara berdua di kantin rumah sakit. Ia menunjukkan sebuah video tahun 1998 dan bertanya apakah ada orang lain yang dikenal Wulan di video itu. Meskipun Wulan melihat ayahnya masih bersama Tante Rima, ia tak mengakui wanita itu dan berkata jika tak ada orang lain yang dikenal selain Ahmad. Esa menunjukkan sosok ayahnya yang duduk tepat di sebelah Ahmad. Ia berkata jika Pak Bondan mengalami penyakit misterius sebelum mati. Orang terakhir yang dihubungi Bondan adalah Ahmad. Isi pesan yang dikirim terakhir kali menunjukkan jika Ahmad adalah orang pertama yang mengakibatkan semua hal buruk menimpa mereka. Mendengar hal itu, Wulan sangat murka dan tak terima ayahnya dituduh berbuat jahat. Apalagi ayahnya dituduh bertanggung jawab atas kematian orang lain. Wulan segera mengusir Esa dari hadapannya. Namun Esa memberi kartu namanya yang bisa dihubungi di saat genting. Esa khawatir jika Pak Ahmad berakhir seperti nasib ayahnya yang mati tanpa menceritakan rahasia terbesarnya. Saat keluar dari rumah sakit, Reno tampak mengawasi dari dalam mobilnya secara diam-diam. Di malam yang semakin larut, Wulan tertidur di samping ranjang ayahnya yang belum siuman juga. Saat itu, Astuti dan Wisnu hendak pulang sebentar ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Wulan meminta ibunya untuk membawa serta peralatan mandi untuknya. Segera setelah Astuti dan Wisnu pergi, Ahmad perlahan tersadar dari tidur panjangnya. Ahmad harus menjalani puasa makan agar bisa dilakukan endoskopi esok hari. Wulan terlihat sedih melihat kondisi ayahnya yang entah terkena penyakit apa. Ahmad mengeluh di depan putrinya ingin segera kembali pulang karena sudah tak betah berada di rumah sakit. Untuk menenangkan hati ayahnya, Wulan mencium kening Ahmad sembari berharap ayahnya segera pulih dari segala penyakit. Esok harinya, Ahmad dibawa ke ruangan itu. Ia berharap tak ada penyakit aneh yang ditemukan di dalam organnya. Wulan, Wisnu, dan Astuti memberikan ciuman hangat untuk menguatkan hati Ahmad yang remuk redam. Setelah Ahmad masuk ke ruang tindakan, Wisnu buru-buru pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Seperti biasa, siswa SMA itu menenggak obat-obatan terlarang sembari mengatur nafas agar lebih tenang menghadapi permasalahan hidup. Seketika itu, seekor tawon kembali muncul dan berterbangan di atas kepala Wisnu. Saat siswa SMA itu melangkah pergi, ternyata
Kumpulan tawon bersarang tepat di dinding belakang tubuh Wisnu dan berjalan melingkar seolah sedang mengerubuti sesuatu. Di waktu yang sama, selang endoskopi sudah dimasukkan ke dalam mulut Ahmad hingga masuk ke saluran pencernaan. Alat itu dilengkapi kamera mikro untuk melihat isi dalam perut pria itu. Pada mulanya, semua terlihat bersih dan aman hingga saat hendak memasuki lambung, kondisi saat itu sudah dipenuhi asam lambung kekuningan. Dokter menemukan sekelebat bayangan kaki serangga dan mengulang kembali ke arah tukak lambung. Ternyata... Oke. Apa itu? Seekor tawon bersarang di dalam usus Pak Ahmad dan lari menghilang entah kemana. Di depan ruangan, Wisnu mengeluh pada ibunya tentang kondisi kamar mandi di rumah sakit yang penuh dengan tawon berterbangan kian kemari. Wulan mendapat telepon dari Reno yang tidak mengucap kalimat apapun kepadanya. Di waktu yang sama, Ahmad mulai kejang-kejang seiring dengan alat endoskopi yang menembus ke dalam lambungnya. Ratusan tawon tampak menggerogoti lambung Ahmad hingga membuat dokter yang memeriksa kebingungan melihatnya. Perut Ahmad kembali bergejolak riuh redam seolah kawanan tawon itu sudah tak sabar ingin keluar dari sarangnya. Ahmad semakin memberontak dan menggeliat kesakitan. Selang endoskopi yang masuk ke dalam lambung ditariknya keluar dan... ribuan bahkan lebih tawon berbondong-bondong pergi meninggalkan tubuh Ahmad yang tergeletak tak berdaya. Dokter beserta para perawat dengan sigap memberikan pertolongan pertama untuk menstabilkan kondisi Ahmad yang tengah sekarat. Astuti dan Wisnu turut menyaksikan salah seorang perawat berlari keluar untuk mencari troli alat pacu jantung. Kumpulan tawon yang berhamburan keluar turut menambah rasa penasaran Wisnu dan Astuti. Di waktu itu Wulan malah ngobrol dengan Reno di telepon. Gadis itu kembali meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu dan mengajak Reno untuk berbicara baik-baik. Suara teriakan Astuti dan Wisnu yang syok melihat kondisi Ahmad membuat Wulan panik dan langsung menghampiri mereka. Ahmad terbaring dengan mulut berlumuran darah disertai dengan ribuan tawon mengelilingi ruang perawatan itu. Dokter berusaha menyadarkan Ahmad namun tampaknya semua ikhtiar berakhir sia-sia. Dokter memeriksa denyut nadi di leher Ahmad dan mematikan alat pacu jantungnya. Setelah kejadian itu di tempat misterius, Reno duduk di hadapan Pak Harna yang mengatakan jika Ahmad telah mati. Reno bertanya hal apa lagi akan mereka lakukan selanjutnya. Sayangnya, film pun berakhir. Di episode berjudul Ganjaran ini, berbagai kengerian harus dialami Ahmad di 3 hari sebelum meninggoy. Sama seperti Bondan, Ahmad menderita penyakit misterius dengan hewan yang berbeda. Jika Bondan terserang di bagian mata dengan kelabang yang menggerogoti isi kepala, Ahmad terserang di bagian pencernaan di mana tawon menjadi musuh utama. Di balik semua itu masih ada banyak hal yang tersembunyi apalagi di scene terakhir. Reno bertemu dengan karakter baru yang membicarakan kematian ayah Wulan. Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Kita nantikan bersama. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.